ada aja hal-hal kecil yang jadi perdebatan gitu. Gue odol aja masih jadi permasalahan sih. Jadi gue dulu tuh suka pakai odol, gue taruh mana, pas itu sikat gigi gue taruh mana. Ini tuh sekarang dia maunya ditaruh di tempat yang tepat, yang ditutup, kayak gitu-gitu lah. Dan ya namanya laki-laki lah berusaha. Jadi walaupun gue pun berusaha, karena gue suka lupa balik lagi kayak karakter gue yang dulu gitu, sih ya dimarahin. Tapi udahlah biasa, nggak ada yang marah sekeras itu, sebesar itu sih. Cuma yang paling berasa banget sekarang kalau gue ditinggal pergi, dia waktu masih kerja kantoran dia pergi ke luar kota untuk misalnya ada acara. Nah itu pasti gue balik ke rumah tuh, gue tidur sama Misha. Gue malah sekarang tinggal sendiri di rumah. Pak, tapi mungkin setelah itu kan ada banyak perubahan yang mungkin yang dirasakan gitu. Ternyata ya setelah menikah dengan Adi sih banyak perubahan. Ya itu sih gue jadi lebih rapi, lebih punya plan lah. Kalau dulu tuh gue nggak ada plan karena ya udah gue syuting hari ini buat minggu depan ini. Terus kalau sekarang tuh sudah jelas ya. Gue harus beli karena mungkin ngurus sendiri kali ya, udah air, listrik, semua makanan juga gue yang ngurus gitu sama bini gue. Jadi kita sudah tahu lah pengeluaran kita juga harus bagaimana, kita harus save money di sini untuk nanti untuk kedepannya seperti ini, kayak gitu-gitu sih. Masih suka nanya sama orang tua nggak sih cara berubah? Enggak sih. Karena cara orang tua gue sama cara orang tuanya dia itu pasti beda sama cara gue sama Desi juga untuk menikah gitu. Dan pernikahan gue sama Desi ini kan beda sama orang tua gue kan. Gue yang setiap hari keluar dari rumah, sampai Sabtu pun gue keluar, liburnya cuma hari Minggu. Mau pergi juga harus minta izin dulu, gak segampang itu gitu. Kalau dulu kan memang kalau orang tua gue gampang lah, kalau mau pergi ya tinggal pergi. Nah memang di sini istri gue harus punya pengertian yang lebih besar sih daripada yang lainnya. Sering ngomong kalau begitu nggak sih? Sekarang sih udah mulai sering. Waktu dulu masih kerja di tempat dia dulu nggak sih, jarang, karena gue juga kasihan kalau dia suruh datang ke lokasi suruh tunggu lama. Buat gue kasihan lah, karena gue aja kalau di lokasi atau di set gue paling susah atau paling malas tuh kalau suruh menunggu lebih dari 2 jam 3 jam. Nah, kalau bini gue suruh nungguin gue sampai kelar sampai malam, kasihan kayaknya. Kan pernikahan cukup udah lama juga deh. Udah hamil gak atau belum? Belum. Moga-moga setahun ini doain aja. Saya udah pengen banget soalnya doain. Gimana? Pengen cara ngeliat orang masih ngegendong anak atau Ya salah satunya itulah. Tapi memang gua rasa cukup lah setahun kemarin. Misalnya setelah pernikahan, terus gua udah liburan, udah sama-sama lah kemana-mana semuanya. Udahlah, goal berikutnya memang pengennya punya anak gitu. Karena semua orang bilang kan, lu kalau belum puas mau liburan lu puas-puasin dulu, karena punya anak nanti beda gitu. Cuman temen gue juga Don Mac anaknya udah sampai 2, dia ngomong gue nggak bisa liburan sih. Jadi lu puasin dulu, kalau emang lu mau liburan silakan. Nah gue pikir udahlah habis London ini ya udah selesai, karena gue juga udah nggak mau pergi-pergi lagi. Mau ya muka-muka lah, doain aja. Berarti nanti bakal banyak kebutuhan juga nih harus disiapkan kalau ketika nanti punya anak. Udah kepikiran juga nggak sih? Udah, itu salah satu yang dibilang gue lebih banyak plan sekarang daripada dulu, karena sekarang gue udah mulai ngeplan. Maksudnya nanti anak umur segini mau sekolahnya di mana, ambil asuransinya ini, ambil ini, terus apa ya? Udah dihitungin lah istilahnya dari sekarang, walaupun anaknya belum jadi juga, tapi udah gue hitungin dari sekarang. Nah itu yang berbeda dari gue yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya yang dihitung dari sekarang, gue pakai buat bisnis, sisanya gue pakai foya gitu lah, buat main-main lah, buat beli barang ini, beli barang itu. Tapi sekarang enggak, walaupun belum jadi anaknya, tapi udah kepikiran ke situ. Nah iya, terakhir mau tanya, kalau misalnya dulu kan kalian sering foya segala macam, belanja segala macam. Nah kalau udah berumah tangga, mungkin sekarang pikirannya jadi beda nggak sih, uang honor buat ini nih? Percaya atau nggak percaya, gue sekarang udah nggak pernah foya-foya. Jadi gue udah nggak pernah beli barang-barang yang gue mau. Bukan yang karena gue nggak mau beli ya, tapi karena gue memang nggak ada niat sama sekali untuk beli barang ini, beli itu. Ganti mobil pun gue pengen ganti mobil karena mobil udah 5 tahun kan. Itu gue juga nggak niat mau ganti ya. Jadi lebih baik gue ganti yang mobilnya lebih besar dulu. Makanya gue ganti mobilnya mobil keluarga, padahal belum ada anaknya, tapi gue disiapin dulu lah gitu. Jadi lebih ada maknanya sekarang gue bekerja untuk siapa, dan tidak pengeluarannya juga tidak banyak untuk sesuatu yang hal yang tidak penting. Udah siapkan akan jadi bapak? Waduh, moga-moga bro, pengen banget bro, udah pengen. Pak, itu jadi apakah di prioritasnya buat istri atau gimana? Kayak keuangan segala? Keuangan jadi kita bagi 2 ya, maksudnya duit gue juga duit dia, tapi dia ada bulanannya yang harus gue kasih sebenarnya untuk supir, untuk pembantu lah, pokoknya untuk macam-macam lah gue kasih sejumlah uang. Tapi kalau misalkan memang kurang akan gue kasih lagi. Tapi so far sih memang dia bukan yang aku mau beli tas ini kok, mau beli ini, lagi ada duit kan, enggak. Dia lebih ke function bukan ke fashion. Jadi dia memang sekarang kayak gitu.